berapa sih keuntungan yang kita dapatkan dari memberikan pelayanan transaksi Mandiri Link seperti ini teman-teman ya. Jadi setiap transaksi itu beda-beda teman-teman ya. Komisi yang diberikan dari Bank Mandiri kepada kita selaku agen itu berbeda. Ya, halo sobat wirausaha dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil ya. Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua ya, berapa sih keuntungan yang kita dapat dari laminating kecil, laminating besar, dan kemudian dari mesin EDC. Jadi mungkin pada video yang sebelumnya saya sudah men-share ya tentang mesin EDC atau Mandiri Link ya. Jadi berapa sih keuntungan yang kita dapat dari membuka pelayanan Mandiri Link ya untuk transaksi bayar listrik, bayar bank, tarik tunai, bayar BPJS dan sebagainya teman-teman ya. Karena kemarin juga ada yang bertanya ya, subscriber saya menanyakan berapa sih keuntungan daripada laminating ya. Laminating itu kita juga harus tahu berapa sih keuntungan yang kita dapat dari laminating yang kecil maupun laminating yang gede ya. Yaitu pada video kali ini saya akan menjelaskannya untuk teman-teman semua ya. Jadi tetap tonton videonya sampai selesai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, yang pertama-tama kita sebagai wirausaha ya, khususnya buat teman-teman semua yang berkeinginan atau baru mulai terjun ke dunia ATK ataupun fotokopi ini ya, harus tahu ya berapa sih kalau kita membuka usaha laminating, membuka usaha pengeprinan dan sebagainya ya, berapa sih keuntungan yang kita dapatkan gitu ya teman-teman. Jadi agar teman-teman tuh bisa lebih semangat lagi ataupun lebih mengerti bagaimana nantinya kita dalam mengembangkan usaha di toko kita teman-teman. Oke, jadi saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dari masing-masing tersebut teman-teman. Saya mulai dari keuntungan untuk laminating teman-teman. Jadi kalau untuk laminating ada yang laminating yang kecil, ada laminating yang besar teman-teman. Yang laminating kecil itu seukuran dengan ukuran KTP, SIM, itu laminating kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau kita rincikan itu untuk modal daripada plastik kecilnya itu berkisar antara Rp300 teman-teman ya. Kemudian untuk biaya listriknya itu kita asumsikan aja sekitar 700. Jadi modal untuk laminating kecil itu kurang lebih adalah Rp1.000 modalnya ya. Kemudian kita memberikan tarif untuk laminating kecil untuk ukuran KTP maupun ukuran SIM itu adalah Rp3.000 ya. Jadi kita mendapatkan untungan Rp2.000 dari laminating yang kecil ya teman-teman ya. Laminating kecil itu contohnya seperti kalau untuk laminating besar itu ukuran ini teman-teman ya. Ini untuk laminating yang besar. Kalau untuk laminating kecil ya itu seukuran KTP. Nah seperti ini teman-teman. Ini untuk laminating yang kecil ya, untuk ukuran KTP, SIM dan sebagainya. Ini untuk ukuran yang laminating besar seperti ijazah dan sebagainya ya. Kemudian kalau untuk laminating yang besar ini kita asumsikan modal dari plastiknya ini adalah
rupiah. Kemudian modal listriknya masih sama ya, Rp700. Jadi kurang lebih adalah 1.700 atau kita bulatkan menjadi Rp2.000 untuk modal laminating yang besar, pengoperasian yang besar ini ya. Kemudian untuk tarifnya itu kalau laminating yang besar ini adalah Rp5.000 ya. Tapi kalau dia proyek besar bisa turun menjadi Rp4.000. Jadi kita masih bisa mendapatkan keuntungan kalau laminating besar biasa bukan proyek itu sekitar Rp3.000. Kalau untuk yang proyek itu tergantung dari teman-teman semua mau ngasih harga berapa kepada konsumennya ya. Misalnya dia mau mengoperasikan ijazah dari sekolah itu sekitar 100 lembar. Nah teman-teman bisa ngambil ngasih harga berapa untuk sekolah tersebut ya. Jadi kita harus bisa membedakan juga ya untuk laminating yang cuma 12 dengan laminating yang sistem proyek teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga biasanya tuh sekolah juga memberikan tarif ya kepada konsumennya sesuai dengan harga normal ya. Misalnya ya kalau per buahnya 5.000 ya 5.000. Tetapi kan kita juga mengerti memberikan sedikit keuntungan juga kepada pihak sekolah yang telah memberikan order ataupun job kepada toko kita ya. Ya kita bisa turunkan harga menjadi 4.000. Jadi untuk sekolah kita ambil kita kasihkan 1.000 untuk per laminatingnya. Jadi kalau 50 lembar laminating ya dikali 1.000 kan udah lumayan 50.000 ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu untuk keuntungan laminating ya teman-teman ya. Kemudian kalau keuntungan yang selanjutnya ya, seperti yang ingin saya jelaskan tadi ya, mengenai masalah ini mesin EDC. Jadi mesin EDC seperti ini teman-teman ya. Kalau kita membuka usaha mesin EDC ataupun teman-teman semua yang punya keinginan juga ya, ingin membuka layanan transaksi EDC atau Mandiri Link ataupun BRI Link ataupun bank-bank lainnya yang menyediakan kerjasama yang agen-agen bank gitu ya, seperti Mandiri Link teman-teman, saya akan memberikan berapa sih keuntungan kita dapatkan dari memberikan pelayanan transaksi Mandiri Link seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi begini teman-teman ya, kalau untuk keuntungan dari mesin EDC ini kita tuh punya dua keuntungan ya teman-teman ya. Yang pertama kita mendapatkan keuntungan dari Bank Mandiri yang otomatis nanti pendapatan dari Bank Mandiri itu langsung masuk ke saldo kita. Jadi tiap bulan diakumulasi berapa pendapatannya, kemudian langsung masuk ke rekening kita ya. Jadi setiap transaksi itu beda-beda teman-teman ya. Komisi yang diberikan dari Bank Mandiri kepada kita selaku agen itu berbeda-beda ya, setiap transaksinya. Kalau untuk ini teman-teman, untuk transfer komisi yang kita dapatkan kalau untuk sesama Mandiri itu 1.000 sampai 3.000 rupiah ya teman-teman. Kalau untuk Mandiri ke bank lain itu 3.000 rupiah itu yang kita dapatkan dari Bank Mandiri. Itu pertama ya, kita keuntungan dari Bank Mandiri. Kalau keuntungan yang satu lagi adalah keuntungan dari konsumen itu sendiri teman-teman ya. Jadi selain kita mendapatkan keuntungan yang kita dapatkan dari Bank Mandiri yang langsung masuk ke saldo kita juga mendapatkan keuntungan dari konsumen yang melakukan transaksi ke toko kita melalui mesin EDC ini teman-teman ya. Jadi setiap transaksi kalau dia melakukan transfer ataupun penarikan itu kita minta kepada konsumen secara manual itu antara 5.000 sampai 10.000 sampai 15.000 per transaksi ya. Jadi tergantung jenis transaksi yang dilakukan oleh konsumen tersebut teman-teman ya. Kalau dia itu cuman transfer itu kita
pasang tarif Rp5.000 ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk beda bank itu juga berbeda lagi teman-teman. Ada buku gambar? Ada. Yang apa? Yang gede? Yang A3? Iya. Berapa Om? Berapa ribu? Bukan. Pas. Makasih ya Om ya. Oh, sama-sama. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi keuntungan yang kita dapat itu ada dua macam, selain dari Bank Mandiri itu sendiri dan juga langsung dari konsumen yang bertransaksi ke toko kita teman-teman ya. Dan masing-masing jenis transaksi itu memiliki tarif yang berbeda-beda teman-teman ya. Dan juga keuntungannya pun berbeda-beda. Dari Bank Mandiri ada, dari konsumen itu juga ada. Jadi kalau untuk penarikan itu kita kita pasang tarif. Kalau dia sesama Bank Mandiri ataupun sesama bank itu tarifnya adalah Rp5.000. Kalau beda bank Rp10.000 itu per 1 juta. Jadi kalau mereka menariknya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta ya kita kalikan aja 5.000 dikalikan berapa kali jutanya itu teman-teman ya. Itu dari penarikan. Kemudian dari transfer juga demikian ya, itu tergantung dari tujuan ataupun ATM yang dipakai dari masing-masing konsumen yang akan melakukan transfer ya. Kalau sesama bank itu lebih murah ya 5.000. Kalau beda bank itu lebih mahal karena kita juga dipotong oleh bank itu ya. Kalau kita beda bank itu kita juga kena potongan teman-teman. Jadi selain kita mendapat keuntungan dari bank, kita juga mendapatkan biaya untuk transaksi juga dari bank ya. Setiap transaksi juga mendapatkan biaya dari bank. Kalau sesama bank, kalau untuk pengecekan aja itu tidak dikenakan biaya ya. Tapi kalau untuk transfer itu kena biaya juga. Kalau transfer dia ke rekening Mandiri itu Rp1.000. Jadi keuntungan kita itu sebenarnya yang paling besar adalah kita yang biaya yang kita tarik, yang kita berikan kepada konsumen ya teman-teman ya. Karena sudah saya jelaskan tadi bahwasanya keuntungan kita ada dua macam, yaitu dari Bank Mandiri sendiri maupun dari konsumen itu sendiri yang datang ke toko kita ya. Jadi dua kali keuntungan, tetapi kita juga mendapat potongan transaksi dari Bank Mandiri itu sendiri. Seperti ini contohnya adalah transfer ke sesama Mandiri. Ini ya, Mandiri ke Mandiri itu kita mendapatkan pemotongan Rp1.000 teman-teman. Kemudian tarif yang komisi yang kita dapatkan itu dari Mandiri ke Mandiri transfer itu juga Rp1.000. Otomatis kan dia istilahnya zero. Tapi kita mendapat keuntungan dari konsumen itu sendiri yaitu Rp5.000. Itu ya teman-teman ya. Jadi setiap transaksi itu memang memiliki potongan ataupun biaya transaksi yang berbeda-beda dari bank, dan juga kita mendapatkan keuntungan juga yang berbeda-beda dari bank maupun dari konsumen itu tersendiri teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, keuntungan yang kita dapat dari transaksi pelayanan mesin EDC ini teman-teman ya, EDC Mandiri. Jadi buat teman-teman semua yang pengen buka juga usaha seperti layanan EDC Mandiri Link ini, mungkin bisa bermanfaat ya. Tadi bisa berpikir dulu berapa keuntungan yang dapat dan berapa transaksi yang kita terima dari Bank Mandiri itu sendiri teman-teman ya. Oke. Nah baiklah teman-teman semua, yang itu aja untuk share pada video kali ini tentang berapa keuntungan yang kita dapat dari laminating maupun dari mesin EDC dari Bank Mandiri tersebut teman-teman ya.
Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat saya dan juga buat teman semua yang berkeinginan membuka usaha toko ATK yang disertai dengan fasilitas melayani transaksi bank ya, yaitu dengan menjadi agen bank mandiri teman-teman ya. Oke. Jangan lupa untuk selalu nonton videonya Mas Raki sampai setiap hari ya, untuk ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam wirausaha.